kalau belum bisa menemukan pace sendiri dan rasanya belum muncul gitu, ya itu cari role modelnya yang kemudian kita bisa tempel terus, kita ikuti cari gitu mentor gitu ya. Yes, benar. Kadang kalau orang dikasih pendidikan dulu, baru kemudian posisinya diberikan gitu ya, ada minusnya juga loh. Misalnya ya, dia mempelajari sesuatu yang dia bahkan nggak kebayang nanti dia akan pakainya gimana. Jadi nggak ada konteks jadinya ya. Betul. Sehingga dia juga merasa kayak, nih buat apa sih sebenarnya belajar hal tersebut gitu ya. Selamat datang di Psikologi di Kantor. Hari ini aku Putri Novelia kembali di segmen Psikologi di Kantor, sebuah platform di mana HR, employee dan juga praktisi manajemen organisasi bertemu, berdiskusi, dan juga kita mencoba untuk berbagi kira-kira insight apa nih yang ngetren nih di dunia kerja gitu. Hari ini ada yang baru lagi gitu ya, karena biasanya di Psikologi di Kantor itu aku monolog. Nah, hari ini aku kedatangan tamu spesial. Ya, ini kalau bisa dibilang kembaran aku gitu ya. Jadi kembaran aku karena nama kita kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Jadi selamat datang Putra. Halo Putri. Apa kabar Put? Sehat Put. Sehat. Nah, kan bingung kan kalau sama-sama dipanggil Put, dua-duanya langsung nengok gitu. Benar sih. Iya kan? Jadi kita kembaran tapi beda rahim ya. Iya. Dari ibu yang berbeda, dari bapak ibu beda yang bapak berbeda. juga. Oke. Nah, untuk konteks hari ini tuh Putra akan banyak sharing tentang people development ya. Karena memang jadi sebagai konteks juga dulu tuh kita pernah satu perusahaan. Jadi di salah satu perusahaan asuransi lah ya, asuransi ekspor impor, salah satu BUMN, kemudian Putra itu di bagian training, sementara aku di bagian rekrutmen dan juga OD gitu. Nah, habis itu kita berpisah, Putra kemana, aku kemana gitu. Nah, mungkin bisa perkenalkan diri dulu kali Put gitu sampai akhirnya jadi sekarang gitu. Silakan Put. Thank you Putri. Jadi kalau tadi udah disebutin namanya ya, Putra ya. Tapi kalau nama lengkapnya mungkin saya Fardian Putra. Berawal karirnya itu pertama kali kerja itu memang di consultant training gitu ya. Jadi as freelance dulu, namanya Kubik Training and Coaching gitu ya. Mungkin familiar juga ya Mbak Putri saya dulu juga di situ. Iya. Terus dari situ kemudian baru merambah gitu ya. Karena waktu itu selain freelance-nya di bidang training, tapi juga freelance-nya waktu itu nyobain hal-hal lain. Misalnya kayak assessment center gitu ya. Banyak tuh lembaganya yang kemudian diikutin pada saat itu. Termasuk juga rekrutmen. Nah, pada akhirnya dari situ nyobain akhirnya ya. Jadi kira-kira paling cocok di mana, di pilar-pilar HR. Dan ternyata memang setelah dijalanin sepertinya paling cocok di dunia training gitu. Dan juga pelatihan ya. Sehingga memang pada akhirnya memutuskan untuk melanjutkan karir di bidang learning and development. Nah, pertama kali itu setelah dari konsultan memang masuknya langsung di BUMN itu ya. Yang sama-sama kita pernah kerja di sana. Di financial industry, punya pemerintah. Kemudian lanjut setelah itu masih di financial industry, tapi di bidang swasta. Jadi waktu itu di insurance saya di AIA, tapi agak sedikit berbeda. Kalau waktu di export insurance itu kita di HR, tapi waktu di AIA itu atau AIA gitu ya familiarnya, waktu itu pindah ke bagian bisnis. Nah, tapi di bisnis sendiri dia punya akademi, namanya Bank Assurance Academy. Jadi masuk di situ as leadership trainer. Nah, banyak mengembangkan modul-modul pelatihan untuk leadership, tapi juga sekaligus ngajar juga gitu. Jadi end to end waktu itu secara programnya di sana. Nah, setelah itu dapat kesempatan untuk pindah industri. Jadi dari tadi financial industry di 2 perusahaan sebelumnya, akhirnya ke otomotif. Nah, masuklah waktu itu ke Suzuki. Jadi di Suzuki kelola training center-nya gitu yang ada di Tambun sana di Bekasi ya.
Jadi memang balik ke HR lagi waktu di Suzuki. Nah, setelah dari Suzuki, baru kemudian balik lagi ternyata ke financial industry ya. Kayak rasa-rasanya tuh Kayaknya udah cocok iya, gitu sama kayaknya gitu ya. financial industry gitu. Yang kedua dekat rumah sih. Jadi memang ada beberapa alasan waktu Iya, itu. iya. Sehingga memang pindah setelah dari Suzuki ke Astra. Jadi di Astra Group di financial sektornya di Astra Life waktu itu masih di bidang yang sama di corporate learning di HR. Dan setelah berkarir cukup lama juga di Astra Life, salah satu perjalanan saya yang cukup lama di Astra salah satunya gitu ya. Karena memang tempat untuk mendevelop diri gitu ya, belajar banyak hal dengan program-program yang udah sangat baik di sana gitu ya. Jadi dapat banyak sekali insight dan bekal gitu ya. Akhirnya ada opportunity baru dan sekarang di Great Giant Food as Head People Development di sana gitu. Apa ini GGF? GGF ya, benar ya? Yes, benar. Mungkin banyak yang belum familiar ya. Iya. Jadi kalau Great Giant Food sendiri ini subholding dari Gunung Sewu Group. Jadi sebagai subholding ada beberapa business units yang dibawahi di GGF. Yang paling gede tentu ada Great Giant Pineapple. Jadi ini kita menjual proses pine, jadi nanas kaleng gitu ya. Yang dijual banyaknya memang ekspor gitu, baik ke US, ke Europe gitu ya, ke Middle East dan juga ke Asia. Setelah kita kemudian mengembangkan bisnis pineapple, ternyata dari satu nanas itu bisa diolah menjadi bisnis yang lain. Nah, misalnya aja nih ya, kayak batang yang di tengah nanas itu gitu ya, ternyata bisa diolah gitu, kemudian jadi jus. Nah, kalau teman-teman familiar mungkin Rejuve gitu ya. Nah, itu kan juga ekstraknya kalau dilihat kandungannya tuh banyak dari nanas gitu. Walaupun ada misalnya dia campuran flavor dengan buah atau sayur gitu kan. Tapi tetap basicnya rata-rata ada nanasnya. Dan gitu. nanas ini juga jadi ini loh, kalau dicampuran itu penyeimbang rasa gitu loh. Yes. Kalau dijadiin jus. Jadi emang Betul. bisa dipakai macam-macam gitu ya. Jadi memang sebagai antioksidan juga kan kalau nanas itu fungsinya memang. Nah, baru setelah itu berkembang bisnisnya gitu ya. Jadi memang dari stem atau batang nanas itu sendiri gitu kami bisa diolah ternyata gitu ya. Jadi setelah dilihat memang kemudian berkembang jadi bromelain enzim. Apa itu? Jadi itu biasanya bahan baku untuk kosmetik maupun farmasi. Memang dijualnya secara B2B gitu ya, sehingga memang mungkin nggak kelihatan wujud produknya di end customer seperti apa. Karena ingredients kan. Betul. Nah, tapi karena memang kita salah satu penghasil nanas terbesar di dunia, sehingga memang jadinya menghasilkan bromelain enzim yang juga banyak, gitu ya. Jadi memang dari proses tersebut akhirnya muncul bisnis baru tuh bromelain enzim, gitu ya. Nah, selain bromelain enzim, ada juga, ini nggak apa-apa ya jelasinnya? Karena bisnis unitnya lumayan banyak nih. Kurang lebih gitu lah ya. Oh iya. Mungkin ada yang lain ya, misalnya kayak... Yang paling terkenal apa sih kalau di ini GGF itu? Kalau yang paling branding, mungkin yang teman-teman paling tahu tuh ada Sunpride. Oh, oke. Yes. Nah, kita jual fresh fruits di sana. Walaupun sekarang ada yang olahan juga, bentuknya gitu, ada buah potong, ya. Ada kemudian yang ready to drink-nya, yang jus di dalam kaleng gitu ya. Yes. Kemudian yang mungkin teman-teman familiar juga ada, kita punya Great Giant Livestock, kita punya sapi buat makanin si kulit-kulit nanas. Oh, yes. Jadi waste management-nya juga sebenarnya ini ya. Jadi sebenarnya dari satu nanas aja tuh kita udah menjalankan bisnis circular economy principle. Iya. Jadi memang betul-betul kulit nanasnya dimakan sapi gitu ya. Tadi kemudian dari nanas bisa diekstrak jadi Rejuve, jus gitu ya. Sebagian jadi jus di Sunpride. Terus kemudian tadi tuh bonggol nanasnya bisa jadi bromelain enzim gitu ya. Nah, dari sapi juga akhirnya kita menghasilkan beberapa produk. Susu jadi Hometown Dairy, ada yogurt juga sekarang Hometown Dairy. Terus kemudian dari kotoran sapi jadi sumber
energi untuk menghidupi beberapa pabrik. Oh, Kayak begitu. Oke. Jadi banyak banget ya, Yes. secara bisnis banyak dan Iya. pada akhirnya saling apa ya, cycle-nya tuh bisa lanjut gitu ya. Iya, I see. betul. Keren. Jadi memang circular economy untuk minimize waste ya. Iya. Jadi Nah, nggak terlalu banyak limbah yang terbuang gitu ya. keren. Jadi kalau perjalanan tadi kayaknya dari financial industry, kemudian ke otomotif, kemudian Kemudian ke- finance lagi, dan Yes. sekarang ke apa ya, food FMCG jatuhnya industry, ya. FMCG juga, FMCG betul. ya, Iya. gitu. Jadi udah ke berbagai industri nih, Yes. gitu. Kenapa sih Put seneng banget sama training? Karena kan tadi kayaknya dari awal tuh udah training consultant, terus udah pindah-pindah, tetap aja areanya juga kurang lebih people development lagi nih, Iya. gitu. Sampai sekarang pun akhirnya jadinya struktural, strategis, people development juga, gitu. Iya. Kenapa? Apa yang bikin tertarik dengan people development? Ya, kalau untuk di people development sendiri memang tertariknya itu sebenarnya ada story-nya. Jadi dulu itu kan waktu di masa kuliah saya kan dari psikologi Universitas Indonesia ya. Jadi memang dulu di kampus sendiri itu ada peminatan gitu. Jadi ibaratnya kita bisa pilih di semester 5 kita mau ambil yang mana. Waktu itu kan sebenarnya ada sosial, ada psikologi industri, ada pendidikan, ada klinis gitu ya, sama ada perkembangan gitu kan. Jadi memang dari situ kemudian saya ambilnya pendidikan sama klinis. Nah, sebenarnya tertarik dua-dua ini karena memang ada background keluarganya gitu. Kalau klinis itu karena memang latar belakangnya keluarga kesehatan gitu ya. Jadi memang profesinya rata-rata di bidang kesehatan. Kalau untuk di keluarga baik ada yang bidan, ada yang dokter, ada yang perawat, ada yang perawat gigi gitu ya. Bapak ibu juga kerjanya di bidang kesehatan gitu ya. Jadi memang tertariknya sama bidang klinis. Tapi di sisi lain waktu itu setelah mencoba, apalagi pernah magang di sekolah gitu ya. Jadi merasakan, wah kayaknya pendidikan menarik juga gitu. Sama intervensinya lebih masif. Kalau klinis kan dia kuratif. Individu ya. Iya, betul. Dia kan sifatnya ketika ada case, dia mulai misalnya kemudian membantu untuk orang bisa healing gitu ya. Bisa heal dari any trauma atau masalah psikologis yang dihadapin. Tapi kalau pendidikan, kita tuh desain satu kurikulum yang baik, impact-nya lebih banyak gitu ke orang luas. Nah, dari situ akhirnya waktu lanjut magister profesi, kenapa ambil pendidikan? Karena itu. Kenapa nggak ngambil klinis walaupun ada background keluarganya? Akhirnya ngambil pendidikan. Nah, dengan waktu itu visinya sih pengen punya sekolah sendiri gitu ya. Jadi pengen betul-betul jadi psikolog sekolah waktu itu. Setelah lulus. Tapi nyatanya di masa itu sangat sulit nyari pekerjaan untuk bisa jadi psikolog sekolah. Kenapa? Karena mungkin nggak kayak sekarang ya. Dulu itu sekolah internasional masih terbatas sedikit jumlahnya. Ya, betul. Once ada psikolog sekolah di situ, biasanya dia cuma butuh satu, ya kan? Dia nggak butuh banyak-banyak. Dan dia butuh orang yang berpengalaman. Sementara kita baru lulus. Jadi dilematis. Iya, kayak ayam sama telur tuh gitu kan. Mau nge-apply pengalamannya nggak ada. Sementara yang dicari yang senior gitu. Nah, pada akhirnya sempat interview beberapa kali di sekolah internasional untuk nyobain jadi psikolog sekolah. Tapi belum keterima memang waktu itu di mana-mana dan cukup lama ya, hampir lebih dari 4 bulan juga buat nyari kerja itu. Muter-muter interview karena masih pengen idealis itu terjadi gitu ya. Nah, terus kemudian akhirnya beralih ke yayasan. Jadi karena sekolah nggak mungkin, ternyata ada opsi LSM atau yayasan gitu ya. Sempat interview di beberapa yayasan sama LSM internasional, nggak keterima juga. Karena lagi-lagi betul, mereka nyarinya experience gitu. Jadi, waktu itu masih terbatas banget, sampai akhirnya makanya freelance di Kubik gitu ya. Ada salah satu teman yang ngajakin gitu ya. Namanya Breda, thanks Breda udah ajakin saya ya ke dunia training. Kenal ya sama Kak Breda. Jadi, diajakin Breda waktu itu ya. Sehingga memang dari situ mulai coba dunia training, pelatihan. Dan seperti yang tadi udah diceritain, memang setelah coba beberapa jenis pekerjaan HR, paling cocok sepertinya di training gitu. Nah, akhirnya sampai sekarang masih begitu happy sama people development karena tadi ya, maksudnya intervensinya kelompok. Jadi lebih banyak orang yang disasar. Once kita bikin satu program yang
cukup baik, itu bisa berdampak ke orang yang lebih luas gitu ya. Sehingga memang kenapa people development dipilih kayak begitu. Itu yang buat akhirnya sangat suka dan seneng sama learning and development begitu. Itu ceritanya agak panjang ya, tapi kira-kira begitu Gak historinya apa-apa. ya. Ya, oke. Jadi ngomongin impact berarti kan. Betul. Oke. Ya beda sih kalau di klinis memang sangat individualistik ya gitu. Iya. Walaupun mungkin dengan berkembangnya zaman sekarang, ya di psikologi bidang klinis juga udah banyak tuh intervensi-intervensi kelompok juga kan sebenarnya kayak begitu. Tapi di masa itu rasa-rasanya masih yang sifatnya individual. Iya. Jadi sekarang kalau misalnya ditawarin jadi psikolog sekolah masih mau nggak? Sekarang kan udah banyak nih sekolah internasional ya kan. Pengalaman udah punya nih. Iya. Kayak lebih tertarik jadi owner aja udah. Nanti kalau ada modal, ya pengen bikin sekolah, doain. Amin ya. Jadi jarang ada tuh sekolah yang background-nya dari psikolog gitu, yang ownernya tuh jarang sih kayaknya. Iya, benar. Oke, menarik. Itu ceritanya. Oke, jadi itu ya karena impact ya bicaranya ya. Sekali intervensi, sekali bikin program, impact-nya langsung luas, banyak betul. gitu. Berapa banyak sih Put yang paling pernah lo kasih, nggak tahu apa itu training atau program gitu ya? Berapa orang paling banyak sekali intervensi atau sekali program itu berapa orang sih paling banyak? Sebenarnya kalau mengisi secara sesi gitu ya kalau ke ribuan juga pernah gitu ya. Terutama apalagi misalnya kayak diminta sama instansi tertentu gitu ya buat ngisi gitu. Misalnya kayak pernah kayak ke teman-teman mahasiswa gitu ya. Itu kan misalnya kayak kita inspire mereka atau kasih pembekalan untuk prepare sebelum masuk dunia kerja. Itu kan biasanya lebih rame tuh pesertanya ya. Kadang satu angkatan kan ada yang bisa sampai 5.000 gitu. Jadi kayak satu stage bisa 5.000 orang yang tersentuh gitu. Tapi kalau di dunia kerja, apalagi industri yang padat karya gitu ya, itu kan juga sebenarnya impact-nya juga gede tuh. Apalagi yang industrinya model kayak factory atau kayak sekarang misalnya ada plantation-nya juga gitu ya, perkebunan. Itu kan banyak teman-teman yang blue collar kan. Which sebenarnya jumlahnya banyak gitu, masif. Karena kita ya bonus dengan populasi di Indonesia kan sebenarnya. Nah, itu mereka biasanya ada program-program yang kita kasih menyeluruh ke all blue collar sehingga itu tap in-nya cukup masif juga gitu. Ribuan juga jumlahnya Put gitu ya. Bahkan beberapa misalnya kayak dulu di kantor lama gitu ya, kita sampai ada program bawa operatornya sampai belajar ke Jepang kayak gitu ya. Proses seleksinya aja tuh orangnya udah ratusan yang ikut. Walaupun misalnya terseleksi satu batch di bawah 30 jumlahnya ya, tapi kan batch-nya berkali-kali diadakannya gitu. Nah, jadi itu juga pada akhirnya berdampak dari sisi mereka, itu jadi pembelajaran yang sebenarnya cukup mahal kan? Karena belajar ke culture lain gitu, benchmark. Pulang-pulang mereka kita speed up juga untuk supaya bisa naik ke level, misalnya mereka jadi senior foreman gitu ya, atau jadi supervisor gitu. Sehingga apa yang udah didapat di sana tuh bisa ditularin ke bawah-bawah gitu ya. I see. Jadi emang maksudnya tadi lintas level, lintas pengalaman, mungkin tadi kayak mungkin ada yang fresh graduate, bahkan mungkin ada yang middle career juga gitu yang udah punya pengalaman mungkin di atas 5 tahun gitu ya. Jadi udah kemana-mana nih ya Put ya. Nah kalau berdasarkan pengalaman lo ya Put, untuk ini kan Sobat Komar nih juga ada nih ya yang fresh graduate yang baru masuk kerja, ada juga yang middle career nih. Jadi lumayan diversifikasi lah gitu ya. Kalau untuk yang fresh graduate gitu kan biasanya nih masih semangat banget nih buat gila gue terima kerja nih gitu kan. Jadi kadang idealisme tuh masih ada gitu ya, pengen belajar, wah gitu. Tapi sebenarnya apa ya? Kadang-kadang kan kita masih kayak nunggu gitu ya. Program pengembangan tuh dari HR gitu. Sebenarnya itu harus gitu nggak sih sebagai seorang fresh graduate yang baru masuk kantor, emang harus nunggu dari HR atau sebenarnya ada part di mana kita sebagai individu juga harus memulai gitu loh, jangan sampai nunggu doang gitu. Seberapa besar sih pengaruh apa ya istilahnya ya, keinginan individu untuk belajar supaya mereka tuh bisa
perform gitu di perusahaan. Iya. Nah, sebenarnya kalau untuk fresh graduates ya, teman-teman yang memang baru join gitu, baru awal-awal karir, memang sebenarnya idealnya ya willingness to learn itu muncul dari diri sendiri gitu ya. Karena kan kita juga dulu belajar lah bahwa motivasi paling konsisten, paling Dari stabil internal. adalah yang dari internal Iya, gitu iya, ya. iya. Karena kalau misalnya sesuatu selalu incernya adalah reward dari eksternal gitu ya, motivasinya pasti biasanya nggak bertahan lama, I kayak see. begitu. Sementara kalau untuk munculin dari dalam diri sendiri kan kadang ada yang mudah, ada yang kayaknya teman-teman mungkin masih kesulitan nyari motivasi dari dalam dirinya sendiri gitu ya. Nah kalau kayak begitu mungkin ya bisa diskusi tuh sama atasannya gitu ya, atau mungkin bisa cari-cari cerita lah mengenai teman-teman yang bisa dijadikan role model buat dia keep apa ya, ibaratnya terinspirasi dengan orang tersebut gitu. Ibaratnya kalau ini kan baru selesai lari gitu ya. Iya. Orang aja tuh mau lari sekencang apapun di maraton, dia butuh pacer. Gitu kan. Karena yang jadi benchmark yang bikin dia tetap terus lari dengan ritme yang sama dan konstan, itu akan lebih termotivasi kalau ada pacernya. Ya. Gitu kan. Nah, sehingga memang di dunia kerja juga, apalagi baru-baru, itu juga sebenarnya istilahnya ya kita butuh pacer itu juga gitu. Nah, sehingga kalau belum bisa menemukan pace sendiri dan rasanya belum muncul gitu, ya itu cari role modelnya yang kemudian kita bisa tempel terus, kita ikuti Cari gitu mentor gitu ya. Yes, benar. Nah, somehow kadang tuh pilih mentor atau role model yang terlalu jauh. Sehingga Kan mimpilah setinggi-tingginya Iya, gitu kan. iya. Jadi cara model juga yang paling tinggi iya, gitu. tapi perlu diingat juga kadang kalau kita nanti terlalu jauh, kita tuh ngerasa kayak itu kayak jadi impossible, nggak bisa dicapai iya, gitu iya, ya. terlalu jauh gapnya ya. Iya, jadi kayak kalau kita nyusun planning gitu kan sekarang suka pakai prinsip SMART gitu Iya, iya, specific, iya. measurable, Iya, iya, attainable. betul. Nah, di part attainable-nya itu kan perlu diperhatiin juga Iya, kan. iya, iya. Kita taruh role model atau target kita tuh sesuatu yang attainable nggak buat kita I see, gitu ya. I Jadi see. kalau kita taruhnya itu misalnya sesuatu yang bisa dicapai kan kita jadi semangat kan Iya, gitu. Sama kan kayak nih perumpamannya lari lagi nih gara-gara baru lari Baru nih. lari deh. Kan pacer itu dia macam-macam kan. Iya. Ada misalnya kalau untuk di kayak tadi saya 10K deh gitu. Kan ada pacernya tuh ada pacer yang sub 1 jam. Jadi dalam 10 km pacer itu akan lari dengan waktu di bawah 1 jam sampai finishnya. Nah, kalau ada orang-orang yang ambisius mau ikutin target tersebut, ya maka dia ikut dengan pacer yang 1 jam. Iya, iya. Nanti lanjut tuh naik ada pacer 1.15. Ya. Ada pacer sub 1.30. Jadi gitu ya. sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Yes, betul. Jangan misalnya larinya pace 9, pace 10 gitu ya, tapi ikut pacer yang 5 atau yang sub 1 6. jam gitu ya. Mohon maaf Mabok. nih ya. Nanti Mabok, bisa ya. meledak gitu Iya, heart iya, rate-nya iya, ya. iya, iya. Jadi sesuai kemampuan dulu gitu. I see. Tapi kan nanti dia berproses kan. Begitu dia latihan, dia udah gaining skills, dia bisa naik ikuti pacer yang berikutnya kan. Nanti naik, misalnya tadinya dia ikut pacer yang sub 1.30 Iya. jadi sub 1.15. Iya. Jadi sub 1 Bertahap ya. jadi sub 1 Iya, iya. terus sampai turun lagi gitu ya. Jadi bertahap. Nah, buat fresh graduate itu yang pertama perlu diperhatiin. Jadi Nah, paling deket tuh mentor, balik lagi Yes. kalau ke mentor tuh paling deket buat yang baru masuk, Mm-mm. siapa tuh? Atasan kah? Rekan kerja kah? Atau siapa? atau bisa aja teman-teman yang memang dianggap yang udah lebih senior, Oh, I tapi see. misalnya masih ada di satu tim yang sama atau cross function gitu I ya, see. yang dianggap cukup inspiring gitu ya. Mungkin dia bisa dapat insight dari situ gitu ya. Terus juga mungkin dia suka juga gitu ya sama apa namanya personality orangnya gitu misalnya, dan dia memang berharap bisa sampai di level itu gitu. Mungkin kan akan lebih mudah ya ketika kayak oh kayaknya kalau sampai ke tempat dia gue cuma butuh 2-3 tahun. Nah nanti begitu udah 2-3 tahun ya mungkin bisa relook lagi. Gue mau role modelin siapa lagi gitu. I see. Bisa aja berganti, nggak harus orang yang sama terus kan. Iya, iya, iya. Kayak gitu. Itu untuk motivasinya satu. Nah yang kedua, untuk belajar sih sebenarnya sekarang aksesnya udah banyak banget ya. Jadi nggak harus nunggu dari perusahaan sebenarnya. Jadi self learning platform juga udah banyak banget yang gratis gitu. Coursera ada gitu ya, ada Udemy. Terus kemudian
ada apa namanya, banyak banget pokoknya ya. Bahkan yang gratis pun juga banyak Iya, kan. iya, benar. Bahkan kayak nonton-nonton video TEDx di YouTube Iya, aja tuh iya. udah cukup menambah wawasan sendiri gitu ya. Jadi banyak sekali platform yang bisa membantu kita untuk belajar. Belajar bahasa juga ada Duolingo Iya, sekarang iya, gitu ya. benar. Jadi em, pokoknya source untuk belajar itu ada di mana aja sekarang. Jadi ya belajar itu nggak harus nunggu dari apa yang harus dikasih company gitu ya. Karena kan sebenarnya dikasih company pun toh ya kita tahu semua lah teorinya 10 20 70 ya kan? Apa tuh? Coba jelasin Sobat Komar Iya. mungkin masih belum tahu. Oh iya, jadi kalau dalam learning and development itu selalu teori yang dipakai itu 10 20 70 gitu ya. Jadi belajar training itu ya sebenarnya di dalam kelas maupun yang dipelajari di self-paced learning di online itu cuma berkontribusi 10% terhadap pengembangan kompetensi kita gitu ya. Yang paling real itu adalah selebihnya. 20% lewat proses mentoring coaching Belajar gitu ya. dari orang lain. Iya, itu kan lewat dia berinteraksi di lapangan gitu kan sama atasannya, sama kayak tadi mungkin role modelnya dia gitu ya atau badinya dia. 70% baru dia on the job, cobain gitu ya. Cobain di lapangan, terus kemudian ya mengalami berbagai macam benturan gitu. Di situ kan dia jadi belajar gitu. Ini ya. gue jadi inget ini tau. Iya. Kan biasanya kalau di kantor tuh kayak suka ada jokesnya gini lah. Ya dicemplungin aja dulu gitu kan. Baru beneran bisa belajar. Itu sebenarnya mitos atau fakta sih? Kayak cara tercepat belajar itu adalah dengan dicemplungin. Iya. Itu bener apa enggak sih? Apakah harus begitu atau sebenarnya kita tuh ya sebenarnya harus ada programnya juga gitu atau ya 70% itu tadi yang belajar dari pengalaman itu ya by design gitu, bukan sesuatu yang dicemplungin tanpa ya udah nggak ada strukturnya gitu. Apa menurut lo gimana, Put? Iya, kontekstual sih sebenarnya Kontekstual, itu. Ya. Iya, karena misalnya kalau untuk kebutuhan urgent gitu ya, segera gitu dan di situasi tertentu kan kadang memang biasanya ada yang punya RTC gitu ya. Kadang ada yang RTC itu kan suksesornya lah gitu ya. Benchwarmernya lah gitu. Pemain pengganti gitu. Tapi di konteks tertentu kadang nggak ada tuh penggantinya. Sehingga diambil dari misalnya cross function. Nah, itu kan jadi sesuatu yang baru, tiba-tiba dia dicemplungin ke situ kan gitu. Nah, sebenarnya kalau secara HR kan idealnya itu kita rotasi dan mutasi orang itu tetap ada root-nya tuh, gitu kan. Apakah misalnya yang masih satu rumpun kompetensinya, sehingga kalaupun dipindah, dia nggak kaget-kaget banget. Adaptasinya nggak terlalu berat gitu betul, ya. Betul. Misalnya dari risk management ke compliance, masih nyambung tuh kan. Dari compliance ke internal audit, gitu, masih masuk tuh. Gitu. Atau misalnya dari finance, terus ke risk management, masih masuk juga. Kalau dari operation ke HR masih bisa nggak? Dari operation ke HR masuk-masuk aja sebenarnya. Kan itu beda rumpun ya. Iya. Walaupun jadinya biasanya dia punya outside in perspektif lebih bagus, ya kan? Karena dia paham operation, sehingga begitu dia di HR dia dapat frameworknya, dia bisa lebih clean tuh ngelihat operations, kebutuhannya apa gitu ya. Itulah the beauty of rotasi dan mutasi sebenarnya. Jadi kan itu membuat orang jadinya lebih berempati satu sama lain gitu ya. Sehingga dia tahu kayak, oh dulu gue teriak-teriakin HR begini waktu di operation. Pas sekarang gue di HR, oh begini rasanya jadi HR gitu ya. Tapi kan itu proses yang bagus ya, sehingga proses tadi kan jadinya menghasilkan produk-produk yang memang juga bisa berempati ke teman-teman di operations. Begitupun sebaliknya, misalnya ada orang HR ditaruh di operations gitu ya, kan dia jadi bisa punya dua sudut pandang tuh, gitu. Makin banyak sudut pandangnya, makin kaya, biasanya solusinya makin bagus, kayak gitu. Oke. Jadi belajar tercepat dengan dicemplungin, itu satu sisi benar ya, satu sisi harus sesuai dengan root-nya. Iya, gitu ya. kalau ada root-nya lebih bagus lagi ya. Sehingga misalnya kompetensinya di-prepare dulu gitu ya. Begitu kompetensinya udah fulfill beberapa item, misalnya udah checklist, udah baru ditempatin gitu. Itu kan ideal kan sebenarnya. Betul. Tapi ya kayak tadi yang kita ceritain kan, bahwa kadang kondisi nggak idealnya adalah ada departemen, ada function yang nggak punya RTC gitu ya, nggak punya cadangan pemain cadangan gitu ya. Ya jadi susah kan. Maksudnya kayak wah ini nggak ada yang
sementara kompetensinya misalnya belum fulfill Iya, gitu, iya, teman-teman yang di kiri kanannya. Mm-mm. Ya mau nggak mau dia dicemplungin gitu. Betul. Sambil ya mungkin nanti dipercepat lewat proses mentoring coachingnya Iya. gitu ya. Kan ada Gitu juga sih. istilah ini kan ya, kalau di people development itu apa istilahnya? Duk dulu di zaman banget. Iya. Lama banget ya. Jadi ada yang dididik dulu, Baru disiapin dulu, duduk. baru dia akhirnya ditempatkan di posisi Iya. tertentu. Gitu. Iya. Itu idealnya kan kayak gitu ya. Iya. Tapi kan nyatanya kadang-kadang perusahaan butuh cepet, Mm-mm. orangnya tapi mungkin nggak ready. Akhirnya ya mereka menempatkan posisi tertentu dulu, baru akhirnya dikasih pembekalan kayak Iya. gitu-gitu ya. Jadi maksudnya sangat fleksibel sebetulnya gitu ya. Bukan cuman sekedar ya nih, gue kan nggak siap posisi itu, gue harus dikembangin dulu apa segala macam. Nggak Iya. selalu begitu gitu ya Put. Iya, nggak selalu begitu. Karena misalnya kayak kadang kalau orang dikasih pendidikan dulu, baru kemudian posisinya diberikan gitu ya, ada minusnya juga loh. Misalnya ya, dia mempelajari sesuatu yang dia bahkan nggak kebayang nanti dia akan pakainya gimana. Jadi nggak ada konteks Betul, jadinya ya. betul. Sehingga dia juga merasa kayak, ini buat apa sih sebenarnya belajar hal tersebut gitu ya. Dan itu jadinya buat dia kayak jadi motivasinya nggak muncul gitu. Sementara kalau dia begitu dicemplungin langsung sambil dia belajar sembari, itu kan dia jadi kayak, oke, gue belajar ini hari ini. Oh, ternyata penerapannya begini gitu. Jadi dia langsung dapat konteksnya Iya, tuh, betul, lebih relevan buat dia di waktu itu gitu ya. Nah itu jadi buat dia motivasi belajarnya juga jadi lebih tinggi gitu Oke. kan. Jadi ya ada plus minusnya gitu ya, antara di prepare dulu atau dia langsung dicemplungin dulu sambil dia belajar juga gitu Iya, ya. iya. Ada I plus see. minusnya. Jadi nggak perlu komplain ya kalau misalnya dipromosiin atau dirotasi, Iya. terus tiba-tiba apa ini gue nggak dipersiapkan, nggak usah Iya, komplain. Karena tadi kita bisa belajar sendiri satu, Betul. gitu kan. Ya kalaupun nunggu dari HR, ya pasti akan ada prosesnya Iya. gitu ya. Jadi maksudnya akan lebih baik kalau semua itu berawal dari diri sendiri gitu ya. Berangkat. Oke. Nah, satu lagi Put, Yes. yang paling sering gue denger ya. Kalau misalnya, kan gue sering bantu beberapa klien untuk bikin program learning gitu ya. Kadang-kadang tuh suka terjebak kayak makin yang banyak gitu bikin program learningnya gitu. Apakah dengan semakin banyak program learning atau program training itu akan semakin bagus gitu, menunjukkan bahwa organisasi ini atau posisi ini tuh semakin perform gitu, semakin banyak programnya semakin bagus orangnya gitu. Itu bener gitu nggak sih? Tergantung juga tuh. Gimana Ya tuh? kan? Karena kadang program banyak kalau misalnya nggak optimal, nggak menjawab kebutuhan organisasi atau perusahaan juga sama aja gitu Sama kan aja ya, sebenarnya oke. gitu. Jadi malah jadi pemborosan kan Ya, sebenarnya. I see. Kalau banyak tapi nggak menjawab kebutuhan dari organisasi atau perusahaannya kayak gitu. Idealnya sih sebenarnya program itu sesuai ya. Jadi organisasi butuh apa sehingga betul-betul bisa di-create untuk betul-betul menjawab kebutuhan bisnis gitu ya. Nah sekarang kan kalau dulu mungkin kalau sering dengar dari guru HR gitu Dave Ulrich, kalau dia kan selalu outside in perspective Yeah, gitu ya. yeah. Jadi kebutuhan bisnis apa, baru kita bawa ke HR, Yeah. baru kita deliver program gitu ya. Tapi kemarin ada teman di konsultan ngobrol-ngobrol, oh ternyata ada konsultan yang sekarang punya prinsip 2 tuh. Apa tuh? Outside in, inside out. Oke. Jadi itu dia tuh jadinya 2 arah gitu ya. Nah itu juga menarik tuh kan. Jadi ibaratnya nggak cuma dari bisnis dibawa masuk plek-plekan untuk kemudian disesuaikan sama program Iya, HR, iya. tapi juga kita lihat dari HR sendiri secara people management seperti apa gitu ya, sehingga kita juga bisa suggest ke bisnis I see. untuk kemudian justru HR yang jadi driver Iya, gitu ya, iya, iya. untuk kemudian bisnisnya juga bisa tumbuh dan sustain gitu ya, dengan view dari orang-orang yang ada di HR, dengan keahlian yang ada di HR gitu ya. Jadi sebenarnya interaksi kedua itu cukup baik sih sebenarnya ya. Saya juga jadi setuju tuh ya, bahwa nggak cuma outside in, tapi juga Inside dari out. inside out I gitu ya. see.
Jadi Nah, nggak latah gitu ya kalau mau betul. bikin program. Apalagi sekarang kayak ada AI ini lagi rame, ayo Betul. semuanya training AI gitu kan. Betul, Nggak betul. latah gitu Iya. ya. Karena harus lihat strateginya kan. Iya, iya. Karena kalau mungkin ya dulu di Odi kan pasti familiar di balance scorecard sendiri kan pasti kita nyusun target tuh paling atas memang kan financial aspek kan. Betul. Tapi di paling bawah learning and growth Iya, iya. ya kan. Harusnya sejalan dong ya. Betul. Nah, itu pentingnya nanti dari HR, dari termasuk juga para leaders ya. Karena saya lebih setuju kalau leaders itu disebutnya juga mereka sebenarnya every manager is HR manager. Betul, sepakat itu. Jangan kalau di development-nya kurang, anaknya terus kemudian perlu didisiplinkan, Ya, disalahkan semuanya dikasih ke HR. HR gitu kan. Nah, tapi ada baiknya gitu ya. Kalau sebenarnya every manager juga bisa manage itu Ya, gitu. ya. That's why mereka disebut manager karena harusnya mereka juga punya keterampilan untuk manage people Ya, gitu ya. kan. Karena bukan hanya technical skills yang kita harapkan dari mereka, justru tapi keterampilan soft skill-nya Betul. makin ke atas posisi makin tinggi kan Iya, sebenarnya kebutuhan itu. Sehingga itu tadi sih harapannya memang mereka juga bisa mendevelop timnya gitu ya, memanage timnya dan betul-betul mengenali kebutuhan development mereka apa gitu. Sehingga mereka bisa susun pada saat turunan dari financial goal di tiap-tiap divisi atau departemen atau direktorat gitu ya. Misalnya mereka punya financial goal apa gitu ya, kan diturunkan ke bawah sampai learning and growth itu sehingga mereka bisa nyusun plan learning and growth-nya yang betul-betul align dengan mereka punya financial Iya, goal iya, gitu. iya. Nah, disitulah nanti tugasnya learning and development atau people development untuk memberikan program yang memang sesuai sama turunan dari strategi tadi Strategi gitu. Nah, organisasi. makanya nih jumlahnya banyak atau enggak itu kan tergantung dari kebutuhan organisasinya seperti Iya, apa iya. kayak gitu ya. Kalau memang butuh banyak gitu ya, baik dalam hal ya sekarang kan lagi ambidextrous ya, baik dalam hal exploit-nya gitu atau dalam hal explore-nya gitu. Ya, jadi kita harus jalankan dua-duanya juga I see. gitu ya. Jadi bukan cuman banyaknya, tapi itu relevan nggak sih sama strategi Iya, organisasi betul. gitu kan, atau arah organisasi ke depan gitu. Jadi juga bukan cuman latah aja gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi ngomongin skill, Put. Mm-mm. Skills. Kan tadi lu udah dari berbagai industri ya. Berbagai industri, kemudian berbagai lintas gitu ya. Kalau menurut Putra nih, yang sudah sangat kemana-mana lah ya bidangnya gitu. Skills apa yang menurut lu tuh yang paling dibutuhkan saat ini? Yang membuat kita tuh akhirnya stay relevan gitu ya. Nggak cuman di hari ini, tapi juga mungkin 5-10 tahun ke depan gitu. Apa sih skill yang menurut lu tuh butuh tadi untuk semua lintas industri gitu? Iya. Ada nggak? Iya, kalau sekarang sih mungkin yang sifatnya kayak tadi ya, AI gitu ya, AI literacy, terus kemudian keterampilan-keterampilan untuk data analytics sekarang tuh mulai lagi ngetren loh iya, gitu ya. iya. Karena sekarang banyak orang mau bikin strategi, terus kemudian nentuin aktivitas sama planning, itu berangkat dari data gitu ya, data driven. Jadi memang keterampilan-keterampilan seperti itu mulai dibutuhkan tuh gitu ya. Nah, terus itu kan sifatnya teknikal ya. Iya. Dan kita nggak tahu ke depan perkembangannya akan lebih seperti apa lagi majunya gitu ya. Sekarang aja dengan AI aja kita udah kagum-kagum gitu ya. Kalau memang nanti berkembang lebih jauh, kita sendiri kebingungan untuk catch up-nya gitu. Jangan lupa keterampilan basic-basic juga itu masih sangat dibutuhin Apa tuh? gitu ya. Contohnya? Kayak sekarang tuh ya kan dari hasil survei, bahkan salah satu keterampilan yang perlu banget dikembangin di company sekarang buat para employee adalah critical thinking. I see. Balik Sepakat lagi ke banget. basic. Iya, iya, iya. Karena orang sekarang jadi males kan? Iya. Pakai AI jadi Semuanya nggak udah mikir. ada, iya benar. Nah, padahal kan sekarang kalau dilihat speech orang di kampus-kampus Ivy League tuh, kemarin pada saat wisuda, malah mereka jadi komplain kan? Mereka tuh malah jelek-jelekin AI. Katanya kayak, ya udah sebisa mungkin para lulusan ini jangan pakai AI nanti ketika menjalankan pekerjaan di bidang masing-masing gitu. Ada sampai pendapat yang kayak begitu. Karena menurut dia banyak nggak akuratnya AI itu gitu ya. Terus kemudian jadinya itu tadi banyak buat kita tuh keterampilan dasarnya nggak berkembang Ya, lagi gitu. ya, Critical ya. thinking-nya,
terus kemudian analytical skills-nya gitu ya, terus kemudian sensitivitas kita terhadap data gitu ya. Nah itu kan jadi banyak yang kayak apa ya, kayak dipotong tuh prosesnya, jadi langsung instan gitu. Nah sesuatu yang instan kan biasanya nggak baik gitu Betul, ya, betul. sehingga balik lagi keterampilan dasar-dasar tadi masih sangat dibutuhin, critical thinking, terus problem solving skills gitu ya. Karena itu kan balik lagi nanti dengan dunia yang sekarang makin banyak pilihannya, nggak cuma problem solving tapi dibarengin sama decision makingnya Betul, gitu kan. betul. Jadi makin susah untuk mutusin gitu ya, menentukan kira-kira mana yang paling tepat gitu kan. Iya, kebanyakan itu yang- informasi malah jadi nggak bisa mutusin apa-apa ya. Betul. Jadi alternatif opsi dari satu permasalahan tuh jadi Jadi banyak banyak sekali banget, sekarang gitu ya. Jadi pinter-pinter si orangnya untuk menentukan gitu ya mana yang harus dipilih untuk kemudian dia execute gitu ya. Nah itu yang jadi tantangan kayak begitu ya. Selanjutnya yang pasti ya karena itu tadi ya banyak sekarang kan interaksi lewat mobile phone, lewat berbagai macam online digital platform, sehingga memang emotional intelligence jadi satu skills yang juga perlu untuk dimiliki gitu ya. Karena kan mau nggak mau emotional intelligence itu dua kan. Pertama dia paham diri dia sendiri, yang kedua adalah dia memahami orang lain. Betul. Dan gimana pemahaman yang dia punya tadi itu membuat dia bisa berinteraksi lebih baik sama orang gitu ya. Nah itu yang susah kan gitu. Kadang tuh punya framework, punya sistem secanggih apapun, tetap yang jalanin kan human sebenarnya, betul, gitu ya. betul. Sehingga memang mau punya framework atau sistem secanggih Yang apapun, bagus, kalau punya human yang nggak bisa deliver dan persuade orang dengan emotional Sama intelligence aja, yang baik, ya sama aja, Iya, nggak bakal nggak jalan jalan juga. juga, benar. Betul, ujung-ujungnya nggak ada competitiveness-nya juga di iya. situ kalau nggak ada human touch-nya, gitu ya. Sehingga memang emotional intelligence jadi penting juga, gitu ya. I see. Sebenarnya banyak lagi sih, tapi mungkin Prioritasnya apa? basicnya tiga itu ya. tadi ya, critical thinking, problem solving, decision making, sama emotional intelligence. Emotional intelligence skill. Yes, itu yang basic-basic. Tapi kalau mau di make upin, didandanin dengan technical skills yang kekinian, Lebih bagus itu tadi lagi ya. mungkin AI, data analytics, dan teman-temannya gitu ya. I see. Udah mau habis ya waktunya ya. Ini udah berapa menit? Masih pengen ngobrol. Waduh. Tapi udah ini ya, udah berapa menit? Lepas, wah, udah. Oke, baiklah. Sayang sekali teman-teman, kita harus akhiri. Apakah kita perlu sesi 2? Waduh. Oke, kayaknya masih pengen ngobrol panjang sih Put, tapi karena waktunya udah panjang ya, ya udah kita mungkin nanti akan ada sesi 2 ya kita lanjutin. Mungkin mau kasih closing statement, pesan-pesan untuk para karyawan atau para leaders Sobat Komar terkait dengan people development, boleh Put? Yes, oke. Nah buat teman-teman Sobat Komar, jangan lupa untuk belajar terus ya. Jadi kalau ada pepatahnya kan tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Asik. Gitu ya. Wah, jadi memang belajar terus dan jangan pernah lelah buat belajar gitu ya. Karena memang at the end of the day salah satu investasi yang nggak pernah mengalami penurunan nilai adalah investasi di self development. Ya. Mau investasi di emas, turun juga tuh sekarang gitu ya. Yang katanya kemarin naik, turun, ambruk juga Mas. Mau investasi di saham, IHSG lagi begitu, ya kan, ambruk juga. Nah, investasi yang nggak turun-turun nilainya investasi di people. Ya. Jadi, terutama di self-development, kalau buat teman-teman gitu, jangan lupa untuk mengembangkan dirinya terus. Karena dari situ nanti lama-lama value-nya akan meningkat terus, sampai di satu titik kita nggak sadar, wah ternyata saya udah sampai di tahap ini karena memang saya nggak berhenti belajar gitu ya. Karena once kita berhenti belajar, ya value-nya stop di situ aja. Tapi kalau terus belajar, nggak pernah merasa cukup dan puas sama berbagai macam hal atau aspek yang kita temui di kehidupan sehari-hari, itu at the end of the day buat kita juga value-nya lebih tinggi dan semakin meningkat gitu ya. Dan harapannya bisa contribute buat society juga gitu ya. Jadi nggak cuma buat diri sendiri, buat karirnya diri sendiri gitu ya. Tapi kan secara nggak langsung itu juga buat organisasi atau perusahaannya berdaya, buat komunitas di sekitarnya juga berdaya gitu ya. Apalagi kalau dibarengi sama charity gitu ya. Karena kan saya juga salah satu yang seneng buat volunteer gitu kan. Jadi ya nggak ada salahnya juga kalau punya ilmu dibagikan gitu ya. Karena kan knowledge itu
makin dibagi dia makin multiplied Yap, gitu ya. yap. Jadi bukannya habis tapi malah berlipat-lipat Betul, gitu ya. betul. Nanti baliknya ke kita juga, Kita juga. pada akhirnya. Gitu sih. Oke. Terima kasih Putra. Siap. Itu ya, investasi terbaik adalah investasi kepala. Ya, Yeah, teman-teman. self development. Betul. Oke, kalau gitu Sobat Komar, terima kasih sudah menyaksikan. Saya Putri dan Putra. kami pamit undur diri. Dadah. Dah. Sampai jumpa lagi.